Selamat datang di kelas multimedia kelas 1 semester 1 SMK Negeri 4 Malang. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bahasan yang terakhir pada semester 1, yaitu materi simbol. Oke, saya buka flash image-nya. Ya, simbol di sini diberikan di terakhir karena dia sudah mencakup semua sistem materi, kemudian diorganisasi dalam sebuah animasi simbol. Intinya adalah menyederhanakan sebuah proses pergerakan. Ya, menyederhanakan sebuah proses pergerakan. Ya, sebenarnya pergerakan itu hanya pergerakan yang diulang-ulang. Walaupun kalau dia bergerak kelihatannya dia tidak, sebenarnya kalau kita mau mencermati pergerakan tersebut adalah pergerakan yang senantiasa diulang-ulang. Oke, saya akan mencontohkan. Saya akan bikin sebuah pergerakan bola basket. Saya akan membuat sebuah bola. Saya kasih oke, seperti ini. Oke, dia snap. Saya nonaktifkan magnetnya. Ya. Oke, saya punya sebuah bola. Saya kecilkan bolanya. Ya, bola ini nanti rencananya akan saya gerakkan dia memantul ke tanah berulang-ulang, bergerak dari frame paling kanan menuju ke frame paling kiri. Layer 1 saya kasih nama bola orange ya, bola orange. Oke, kemudian bola orange ini saya convert to symbol. Saya seleksi semua, kemudian klik kanan convert to symbol. Saya bikin dia menjadi sebuah movie clip. Saya kasih nama bola 1 ya, bola 1, bola orange. Oke, kemudian saya klik 2 kali untuk masuk area movie clip bola 1. Ingat, kita berada di area yang berbeda. Ini berada di area scene 1, kita sekarang berada di area bola 1, area movie clip bola 1. Oke, scene 1 ini bernama bola orange. Masuk, dia masih berwarna layer 1. Oke, saya gerakkan seperti ini. Klik kanan create motion twin, saya berikan keyframe di bawah, saya animasikan seperti ini. Dia mantul, klik kanan copy frame, paste frame. Ya, dia mantul seperti ini. Iya, dia mantul. Saya aktifkan scene 1 lagi. Kemudian ini saya geser, klik kanan create motion twin, saya geser ke frame ke 80, F6 ya, F6. Ya, saya simpan file save as. Maaf, S5. Saya kasih nama simbol. Ya, saya tekan Ctrl Enter. Ini hasilnya. Lihat, bola basket akan senantiasa memantul tapi dia berpindah. Ingat, di area movie clip tadi dia cuma digerakkan ke atas, ke bawah, kembali ke atas lagi, kemudian kembali lagi ke area scene, kemudian dia digeser saja. Oke, hasilnya apa yang ada di dalam simbol ini akan terbaca di scene. Ingat, tapi kalau dia berada di dalam projectnya, saya tekan enter, dia tidak kelihatan gerakannya. Movie clip akan senantiasa kelihatan atau terlihat geraknya ketika dia sudah dipublish. Tekan Ctrl Enter. Oke, saya ingin berikan bayangan yang ada di bawah. Oke, saya klik 2 kali, masuk area movie clip. Layar 1 saya kasih nama bola B. Kemudian saya bikin layar baru lagi, saya kasih nama BY, bayangan. Oke, ke frame 3. Kira-kira bayangannya berada di sini. Ya, F6. Ketika bolanya menjauh, dia lebih kecil. Ya, ketika bolanya mendekat, dia lebih besar. Klik kanan copy frame, klik kanan paste frame karena sama gerakannya.
Oke, seperti itu. Kembali lagi ke scene 1, ketika kita tekan Ctrl Enter, dia bergerak seperti ini. Bayangkan ya kalau semisal bolanya ini bersinar, ya kan, gerakannya akan lebih kompleks lagi. Kalau kita disuruh bikin satu persatu, ya akan sangat lama. Akan sangat tertolong ketika ada sistem simbol seperti ini. Gerakannya sama, cuma sekedar diulang-ulang, tapi dia berpindah tempat. Ini kalau pakai movie clip. Apa yang terjadi kalau kita pakai grafik? Oke, saya bikin layer 2, saya kasih nama bola biru. Maaf, saya sudah bikin sebuah bola. Saya copy, ingat, mengcopy. Kalau dia sudah dalam keadaan twin seperti ini, kita tidak boleh mengcopy langsung seperti ini. Kita klik 2 kali sampai di properties tertulis shape. Ya, ini belum, masih mix. Oke, klik 2 kali lagi sampai tertulis shape. Ini sudah tertulis shape. Saya copy, Ctrl C, saya kembali lagi ke scene, kemudian saya aktifkan file layer bola biru, klik kanan paste. Ya, baru kita rubah warnanya menjadi warna biru. Ini warna biru. Warna biru muda. Ya, kita aktifkan lagi. Seleksi semua, klik kanan, convert to symbol, pilih grafik, saya kasih nama bola 2. Klik 2 kali, masuk area grafik bola. Ingat, twin juga tandanya seperti ini, sama. Ketika kita klik kanan create motion twin, dia juga bentuknya seperti ini tandanya. Oke, ini bola 2. Kita bikin twin yang disengaja sekarang. Ya. Maaf, F6, tekan ke bawah, ya, copy frame, paste frame, sekalian kita bikin bayangannya. Copy frame, paste frame. Ya, kembali lagi ke scene 1. Sekarang kita gerakkan. Create motion twin. Ini F6 di sini. Gerakkan ke kanan. Ya, saya tekan Ctrl Enter. Ingat, hasilnya sama. Ketika kita publish, hasilnya sama, kecuali kalau kita pengen lihat di area projectnya. Tekan Enter. Yang movie clip itu tidak akan kelihatan gerakannya, yang grafik dia akan kelihatan gerakannya. Itu yang membedakan antara movie clip dan grafik. Hasilnya toh sama-sama, tetapi maaf, fungsinya berbeda. Ingat, kalau kita publish secara SWF, yang kita mau peruntukkan untuk web design atau diupload ke internet, biasanya senantiasa memakai sistem movie clip. Grafik hanya dipakai ketika dia dirender sebagai file video atau AVI. Saya contohkan, file export movie, kemudian saya save dengan nama bola, SWF saya ganti file video, semisal AVI, ya, Windows AVI, save. Ya, kita pakai yang kecil aja. Pakai, oke, kita pakai full kompres ya. Oke, kita lihat hasilnya di my document. Ya, ini dia bola. Klik kanan, open with media player classic. Lihat, tuh, lihat hasilnya. Yang atas yang memakai movie clip, dia cuma kelihatan lurus, sedangkan yang memakai grafik dia kelihatan gerakannya. Artinya apa? Movie ini yang dibaca hanya yang tampak pada scene 1 saja. Yang tampak pada project dia akan terlihat pada video atau movie.
Jadi kita bisa menyimpulkan ketika kita membuat sebuah animasi yang diperuntukkan untuk video ditayangkan di televisi atau ditayangkan di video player, kita memakai sistem simbol grafik. Sedangkan kalau semisal simbol ini akan di-upload ke internet, ke web design, ke CD interaktif dan lain sebagainya yang sejenis, kita bisa memakai movie clip. Oke, selanjutnya maaf, kita akan membuat sebuah contoh lagi pengembangan dari animasi simbol. Oke, mungkin banyak, tapi saya akan mencontohkan beberapa aja. Semisal saya akan membuat sebuah pesawat UFO. Coba sebuah pesawat. Oke. Saya nonaktifkan magnetnya. Oke, anggap ini adalah sebuah pesawat UFO. Oke, pesawat UFO ini nanti rencananya akan saya buat menggunakan sistem simbol, di mana pesawat UFO ini nanti mengeluarkan asap di belakangnya. Seakan-akan ini ada corong asapnya. Oke, saya klik kanan, convert to simbol. Saya bikin dia movie clip. Ingat, kita belajar pakai movie clip ya. Kita sudah paham movie clip sama grafik itu bedanya apa. Saya kasih nama UFO. Klik 2 kali, masuk area movie clip UFO. Layar 1 saya kasih nama UFO, kemudian layar 2 saya kasih nama asap. Oke. Maaf, frame sampai frame 5, frame 1 kosong, frame kedua saya kasih F6, kemudian dia keluar seperti ini. Oke, frame 3. Oke, frame keempat. Oke, frame kelima. Oke, seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini. Ketika saya gerakkan kembali lagi ke scene 1, dia akan bergerak seperti ini. Maaf, ini saya kecilkan. Jadi saya gerakkan, klik kanan create motion twin, dia menuju ke frame 65, saya geser,
Ya, saya save as dulu, file save as. Saya kasih nama S5 UFO. Ctrl enter. Hasilnya seperti ini. Pesawat UFO akan bergerak mengeluarkan asap, akan lebih dramatis lagi, akan lebih lucu lagi ketika pesawat UFO-nya juga kita gerakkan. Kita masuk dulu ke area UFO, kemudian kita kasih F6 UFO-nya. Kita coba dikit, kita munculkan dikit. Oke, kita copy frame, paste frame. Pilih 2 keyframe sekaligus, paste frame, paste frame. Oke, kelebihannya kita remove frame. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, saat UFO-nya juga ikut bergerak, asapnya juga tetap akan keluar. Kembali ke kanan pun dia juga akan tetap keluar. Oke, bagaimana kalau dia kembali? Oke, setelah dia menuju ke sini, setelah dia menuju ke frame kanan, saya pengen dia kembali. Atau apakah mungkin kita bisa langsung menggerakkan seperti ini? Frame ke 130, F6, kemudian modify, transform, flip, horizontal, kemudian kita geser ke sini. Yang terjadi adalah kalau kita gerakkan cuma seperti itu, hasilnya coba lihat. Maaf. Ya, di hasilnya seperti itu, padahal kita pengennya dia kembali seperti semula. Ingat, yang dibaca dari frame ke 65 sampai frame ke 130. Supaya kelihatan benar-benar dia kembali, caranya seperti ini. Saya hapus dulu, remove frame, kita beri di dekatnya. Ketika 65, 66 dia sudah dibalik. Modify, transform, flip, horizontal, kemudian 130, F6, kemudian baru kita geser seperti ini, sehingga hasilnya ketika dia kembali, gara-gara jarak antar keyframe-nya sangat dekat, 65 ke 66, dia tidak kelihatan, sehingga dia kelihatan dia kembali saja. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, yang berikutnya, pengembangan berikutnya adalah kita bisa membuat sebuah pergerakan lebah. Oke, ini saya simpan dulu, save. Oke, kita akan bikin sebuah, sebelum lebah kita akan membuat sebuah pergerakan ambulan ya. Coba setelah ambulan kita nanti baru ke lebah. Oke. Maaf, dalam ambulan nanti ada sebuah yang baru, sistem yang baru. Oke, kita buat sebuah kotak dulu. Kita kasih warna, ya, kita bikin yang lucu-lucuan saja, jangan terlalu terpengaruh pada, kalau misal kita bikin sesuatu kita harus persis gitu ya, kita buang itu pikiran itu jauh-jauh, kita bisa bikin lucu. Maaf. Oke, biar lebih kelihatan lebih kartun, biasanya garisnya itu lebih sedikit ditebalkan ya. Oke, seperti ini. Oke, saya kira cukup. Oke, seperti itu. Oke, misal saya kasih tulisan misal
Oke, biar lebih kita gayakan kita tekan Ctrl B, break apart, Ctrl B lagi. Oke, base-nya ini oke, sudah kita membuat sebuah ambulan seperti ini. Kita bisa membuat, oke, langsung kita drag klik kanan, convert to symbol. Di sini saya bikin movie clip, saya kasih nama AMB. Oke, klik 2 kali, kita masuk area movie clip AMB. Layer 1 saya kasih nama body, dan saya kasih ini layer 2 saya kasih nama roda. Oke, yang bergerak nanti adalah rodanya. Oke, saya kasih warna hitam. Kalau dia dibiarkan dalam bentuk lingkaran seperti ini, tidak akan kelihatan berputar kecuali kalau kita beri sebuah ornamen garis atau yang lain gitu ya, seperti ini, biar dia kelihatan, nanti kelihatan berputar. Oke, ini dia, saya taruh di sini, saya kecilkan. Oke, roda 1, kemudian saya copy frame. Oke, ini roda 2. Oke, saya copy aja, copy frame, paste frame di sini. Ya, ini ada 2. Saya copy di bagian belakang. Ya, kemudian kita animasikan seperti ini. Oke, sebentar sampai frame ke F5 atau mungkin sampai frame 10 ya, coba sampai frame 10. Oke, roda 1, klik kanan, create motion twin. Ada fasilitas namanya rotate. Coba kalau saya pakai CCW. Oke, di sini juga saya kasih CCW. Oh, kalau CCW dia ya benar. Oke, kalau terlalu cepat dia tidak kelihatan, dia mundur atau maju itu ya, lambat. Oh, ini ternyata mundur. Kalau mundur kita ganti menjadi CCW. Ya. Ya, itu dia yang kita cari. Maaf. Ya. Coba. Ya, itu dia yang kita cari. Ya, roda 2 juga demikian. Create motion twin, dikasih keyframe, depan kasih CCW. Ya, kita cek. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, semakin panjang jarak antar keyframe-nya, gerak rodanya semakin semakin lambat itu ya. Oke, yang di body kalau kita pengen lebih lucu lagi, kita juga bisa gerakkan. Create motion twin, ini F6, kita angkat sedikit. Oke, copy frame, F5, paste frame. Oke, seperti ini. Kita copy frame sini, copy frame, paste frame, paste frame, paste frame, paste frame, paste frame. Ya, kelebihannya kita bisa delete, remove frame. Oke, file, save as, sama sts5 titik ambulan. Oke, ya hasilnya seperti ini. Oke, kita tinggal bikin sirinnya. Oke, roda 2 saya kasih nama sirine.
Oke, kita bisa bikin seperti ini. Sekali lagi kita bikin lucu-lucuan saja. Iya, lakukan dikit. Oke, kita bisa memperoleh dengan cara seperti ini. Oke, saya zoom in biar kelihatan lebih dekat lagi. Oke, kita bisa kecilkan. Yang sebelah saya kasih warna merah. Oke. Ini bisa kita peroleh dengan cara kalau misal terlalu panjang seperti ini, seperti pada body tadi, ini kalau dalam movie clip kita bisa peroleh dengan cara di convert to symbol lagi. Klik kanan, convert to symbol, movie clip, saya kasih nama sirine. Oke, klik 2 kali, kita bisa mengarahkan seperti ini. F6. Ini kita rubah warna menjadi warna merah. Yang di sini kita rubah menjadi warna kuning. Oke, jadi dia bolak-balik seperti ini. Kembali lagi ke AMP, kita tinggal tempatkan di tempat yang kita inginkan. Ya, ini boleh di bawah belakangnya body. Oke, mungkin di sini yang paling cocok. Ya, sedikit. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, ini tinggal kita kembali lagi ke scene 1. Kita tinggal menggerakkan di sini. Kita kecilkan. Kita menggambar sebuah jalan. Maaf. Ya, semisal seperti ini. 100 misal. F5 1. Ya, klik kanan create motion twin 95 F6 digerakkan ke sini. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, gerakannya terlalu cepat. Ini bisa kita lagi lebih jauh lagi. Ya, itu dia. Gerakannya lambat, kelihatan dia lebih realistis. Ada bayangannya di bawah dikasih BY. Oke, ini bisa kita bikin seperti ini. Ini keren aja biar kita cepat. Iya, seperti ini. Ya, ini hasilnya. Waham yang berjalan dari kanan ke kiri. Oke, selanjutnya seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membuat seekor lebah. Oke, pertama kita akan bikin sebuah kepala. Kemudian saya kasih ketebalan yang agak tebal, saya kasih 4. Oke, bikin 1, klik kanan, convert to symbol, saya kasih nama bagian lebah. Oke, layer 1 saya kasih nama KPL, kepala. Kemudian oke, ini saya kasih masuk area
bagian-bagian lebah, movie clip bagian-bagian lebah. Ini saya edit, saya kasih warna yang lain, misal oke, warnanya apa saja, cocok-cocok saja ya, karena dia kartun sah-sah saja. Oke, kemudian saya layar 1 saya kasih nama KPL, saya bikin layar 2 maaf, saya kasih nama badan ya, saya bikin seperti ini. Ya, kita bikin yang selucu mungkin. Kalau tebal bikin yang tipis saja. Tuh 2 3 saya rasa cukup. Dilakukan sesuai konstruksi lebah. Ini ya, ini hitam, ini hitam. Kasih warna lain coba. Oke, tidak masalah kayaknya ya. Oke, kemudian dalam kepala, karena nanti mungkin kepalanya kita akan goyang-goyangkan. Di dalam kepala ada mata. Ketika kepala bergoyang, mata pun juga akan ikut bergoyang. Kita convert to simbol bagian kepalanya lagi. Convert to simbol. Ini saya kasih nama kepala plus dalamnya ada mata. Klik 2 kali, kita bikin buah mata. Terus maaf, satu saya kasih nama K, kasih nama M untuk mata. Tiga. Nonaktifkan. Ya, seperti ini. Masukkan ke sini. Kalau kita pengen lucu, kita besarkan sekalian biar kayak kelihatan kartun. Ya, ada 2 matanya. Transform flip horizontal biar kanan kiri seimbang. Oke, kalau sudah, kita tinggal mengedipkan matanya. Oke, kita bisa mengedipkan mata dengan cara seperti ini. Maaf, F6, kita bikin dia berkedip. Delete, ingat dia lubang. Kita tempel dulu dengan warna yang sama, warna putih. Ini juga warna putih. Oke, sudah sama seperti ini. Kita tinggal seperti ini, bikin mata seperti ini. Iya, ini yang berkedip ke depan yang sekali. Ya, delete. Ini delete. Lihat, dia berkedip. Oke, dalam keadaan mata yang berkedip seperti ini, lebih baik kita mainkan. Jangan kedip mata terbuka menutup saja, tapi dimainkan. Maaf, mata terbuka, mata tertutup, kemudian dia terbuka lagi. Copy frame, paste frame. Ya, beri jeda sebentar. Kemudian dia ada yang sekali, ada yang 2 kali gitu ya. Copy frame. Misalnya paste frame di sini. Paste frame. Depan sekali, belakang 1 kali. Jaraknya pun juga dimainkan. Jadi dia seperti ini gerakannya. Nah, itu ya. Ya, kembali lagi ke bagian-bagian lebah. Ya, dia sudah bersatu. Ketika kepalanya digeleng-gelengkan, matanya juga ikut menggeleng-geleng. Oke, yang di badan ini juga demikian. Ketika kita ingin sayapnya juga menjadi bagian dari badan lebah, kita boleh mengconvert to simbol bagian
badan lebah. Klik kanan, convert to symbol, move eclipse. Saya kasih nama badan plus sayap. Oke, klik 2 kali, masuk layer 1, saya kasih nama B untuk badan. Kemudian layer 2 saya kasih nama S kiri, maksudnya sayap kiri. Kita bikin kecil aja. Oke. Oke, semisal seperti ini. Ya, kita gerakkan dulu semisal sampai frame ke 5 ya. Biar gerakannya lebih cepat. Nanti saya kiri, oke, saya copy dulu aja. Saya copy. Maaf, Ctrl C. Saya bikin layar baru lagi. Sayap kanan, S kanan. Oke, ini saya klik kanan, paste in place. Saya geser sini. Saya modify, transform, flip horizontal. Oke, ini saya gerakkan. Klik kanan, create motion twin. Langsung saya rubah titik sumbunya karena dia berpangkal di badannya. Yang ini juga klik kanan, create motion twin, saya rubah titik pangkalnya. Oke, ketika kita merubah titik pangkal harusnya dia untuk pertama langsung dirubah, sehingga ketika kita gerakkan dia sudah tidak berubah lagi. Oke, saya rubah dulu, juga saya rubah. Oke, terkadang dia seperti ini. Oke, saya klik kanan, remove twin, klik kanan, remove twin. Oke, saya ulang lagi, klik kanan, create motion twin, saya rubah, saya gerakkan sedikit, langsung F6. Maaf, saya ulang lagi. Kalau titik pangkalnya kembali lagi, diulang lagi aja. Klik kanan, remove twin, klik kanan, remove twin, break apart ya, seperti ini. Klik kanan, create motion twin, dirubah titik sumbunya, arahkan ke selanjutnya. Ya, dia harus tetap di sini. Ketika dia pindah, digerakkan sedikit, copy frame, paste frame, copy frame, paste frame. Ya, yang ini juga klik kanan, create motion twin, langsung dirubah titik sumbunya. Ya, kita lihat mau apa enggak dia. Ya, ketika dia tetap, langsung gerakkan sesuai dengan sayap yang sebelah kanan, dikira-kira aja. Klik kanan, copy frame, klik kanan, paste frame. Ya, jadi gerakannya seperti ini. Ya, kembali ke bagian-bagian lebah. Sekarang kita sudah memiliki lebah yang siap untuk diterbangkan. Ya, ketika kita ingin menggerakkan kepalanya, misal kepalanya geleng-geleng, atau mungkin ini kepalanya tidak usah kita geleng-gelengkan, tapi badannya aja yang kita saya create motion twin, F6, saya gerakkan dikit ke bawah, copy frame, paste frame. Ya, ini F5 aja. Ya, oke, gerakan seperti itu. Ketika kita kembali ke scene, ketika kita gerakkan lebahnya, maaf, oke, kita gerakkan cepat aja ke atas, berhenti dulu, sini, 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 berhenti dulu. Oke, coba file, save as, saya kasih nama S5 titik lebah. Oke, kita tes, hasilnya seperti ini. Ya, oke, kita bisa
mainkan ketika kita menggeleng-gelengkan kepalanya dan lain sebagainya, boleh-boleh aja. Misal kepalanya saya geleng-gelengkan, misal seperti ini, create motion twin F6 ya, ini seperti sini misal. Oke, maaf. Oke, ini saya remove frame dulu ya. Ini titik sumbunya saya rubah dulu di pangkal lehernya di sini, F6, saya ke sini. Sebelumnya dia ke sini, dia cuma tinggal kita copy aja, copy frame, paste frame. Oke, ini kita geser sedikit ya, kita coba hasilnya. Oke, boleh. Kalau dianggap itu lebih lucu dari yang sebelumnya, boleh. Kalau misalnya ini terlalu kelebihan, terlalu gerakannya terlalu cepat, oke, kita bisa mengurangi dengan cara, oke, ya ini saya remove frame dulu, ini kita rubah ya, ini ke sini, ini ke sini, frame, paste frame. Oke, coba ya, oke, mungkin itu lebih cantik gerakan lebahnya ya. Jadi kesimpulannya kita bisa mengembangkan animasi simbol ini ke apapun yang kita inginkan. Yang penting kita harus mencermati gerakan yang sama itu yang mana, gerakan yang dalam satu bagian yang sama itu yang mana, sehingga kita bisa mengklasifikasikan movie clip satu demi satu. Kalau misalnya ini dicontohkan mata di dalam kepala dan sayap di dalam badan, kita bisa menggabungkan convert to simbol. Jadi dalam movie clip juga ada movie clip lagi. Oke, saya kira cukup sampai di sini materi multimedia untuk semester kelas 1 semester 1 SMK Negeri 4. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita jumpa di season selanjutnya. Terima kasih.